warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christine Oleh Firdaus dari S1 Keperawatan 1B semester 1 dengan NIM 2200179. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Hukum Pidana Perundungan Terhadap Anak. Nah, perlu kita ketahui apa itu perundungan. Perundungan menurut Komnas HAM adalah suatu tindak atau bentuk kekerasan fisik dan psikologi berjangka panjang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang atau kelompok yang tidak mampu mempertahankan diri dari situasi dan ada hasrat untuk melukai, menyakiti, menakuti seseorang dan membuat tertekan, trauma, depresi, dan tidak berdaya. Adapun bentuk-bentuk perundungan dibedakan menjadi 3, yaitu perundungan fisik, verbal, mental, atau psikologis. Perundungan fisik ini meliputi tindakan berupa menampar, menimpuk, memukul, menginjak kaki, menjegal, meludahi, memalak, melempar barang, dan lain-lain. Sedangkan perundungan verbal adalah terdeteksi karena tertangkap oleh panca pendengaran seperti memaki, menghina, menjuluki, meneriaki, mempermalukan di depan umum dan menyebar gosip dan menyebar fitnah. Yang ketiga dan terakhir adalah perundungan mental atau psikologi yang merupakan jenis bullying yang paling berbahaya karena langsung menyerang mental dan psikologi korban. Tidak tertangkap mata atau pendengaran seperti memandang sinis, meneror lewat pesan atau SMS, mempermalukan di depan umum dan lain-lain. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perundungan yaitu adanya ketidakseimbangan kekuatan antara korban dan pelaku, di mana meliputi perbedaan ukuran badan, kekuatan fisik, jumlah pelaku, kepandaian berbicara, gender, status sosial, dan merasa lebih dari korban. Yang kedua adalah adanya penyalahgunaan ketidakseimbangan kekuatan tersebut untuk kepentingan pribadi, seperti menunjukkan kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan atau hanya sekedar memenuhi kepuasan dalam diri ketika melihat orang lain tunduk padanya. Adapun peraturan perundang-undangan tentang perundungan yaitu menurut pasal 1 nomor 16 UU Perlindungan Anak, di mana kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Yang kedua adalah pasal 54 UU Perlindungan Anak, di mana mengatur bahwa setiap anak berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan di sekolah. Yang ketiga adalah pasal 21 sampai pasal 24 UU Perlindungan Anak, di mana kewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak, kewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak, berwajib dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelesaian perlindungan anak, menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperlihatkan hak dan kewajiban orang tua, wali, dan orang lain secara hukum bertanggung jawab kepada anak, serta mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Adapun klasifikasi anak menurut UU nomor 11 Perlindungan Anak, di mana anak diberikan menjadi 3, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, di mana anak telah berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana. Yang kedua adalah anak korban, di mana anak yang belum berusia 18 tahun mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi disebabkan oleh tindak pidana. Yang ketiga adalah anak saksi, yaitu anak yang belum berusia 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi pidana perundungan antara lain adalah faktor penegak hukum, di mana diperlukan tim penyelidik yang cukup untuk membuktikan kasus perundungan atau bullying tersebut sebagai sumber daya manusia dari aparat penegak hukum itu sendiri agar tidak menganggap remeh kasus penindasan. Yang kedua adalah faktor sarana dan prasarana, di mana sarana dan prasarana hukum yang memadai dimaksud untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan globalisasi yang telah mempengaruhi anak-anak untuk merundung temannya dengan media apapun, seperti yang kita ketahui contohnya di media sosial yang biasa kita kenal sebagai cyberbullying.
Yang ketiga adalah faktor masyarakat, di mana kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah dapat menjadi hambatan bagi proses penegak hukum. Peranan orang tua dan keluargalah yang paling berpengaruh untuk menentukan apakah anak-anak dibesarkan dengan kasih sayang dan perhatian yang cukup agar anak tidak melakukan penindasan atau tindakan buruk untuk menindas temannya. Yang keempat adalah faktor budaya, di mana faktor budaya ini adalah sebuah hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia. Di dalamnya terdapat pergaulan hidup dan membahas tentang masalah spiritual dan non-material sebagai suatu sistem. Nah, itu saja, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.